فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Para ikhwah wal akhwat mustami'in wal mustami'at, secara khusus ikhwan naslafin fi Kuala Lumpur. Alhamdulillah, ini adalah liqa'una rabi', ya, pertemuan keempat ya. Liqa'una rabi' fi tarikh 1 min Rabi'ul Awal sana 60 wa 40 wa 400 wa alfin min al-Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 4 ya bulan September 2024 miladiyah atau Nasraniyah. Tanggal apa Hijriah sekarang malam tanggal 2 nih ya. Ya, malam tanggal 2 sekarang. Kita kembali murajaah kitab Syekh Syuyukhina, itu Syekh Shalih Fauzan, kitab Al-Ajwibah Mufidah. Telah sampai kita pada pertanyaan yang berapa? 11, 12. 11 ya? Ya. Yang berapa? 11 kan? Yaitu di halaman kitab Ustaz 34. Dijelaskan oleh beliau kepada kita tentang firqatut tabligh. Ya, dinukil sekarang adalah wa yaqulul mufti al-'am li mamlakatil arabiyyah as-saudiyah fi asrihi, yaitu Syekh Ibrahim loh ya. Ya. Qala mufti diyar as-saudiyah raisul qudat wasyu'un al-islamiyyah fi asrihi Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimallahu ta'ala fi fatawah wa rasailihi. Beliau ini dalam mufti sebelum Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, beliau mufti ya Syekh bin Baz sebelum Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan beliau juga adalah kakek daripada Syekh Shalih Al-Syekh. Beliau kakek daripada Syekh Shalih Al-Syekh. Beliau ada keturunan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Mujaddid. Ya, Syekhul Islam di Qarn al-Itsna Asyar. Ya, abad ke-12. Ya, beliau ini subhanallah buta juga. Seperti Syekh bin Baz buta. Ada di YouTube itu kalau kalian lihat. Ketik aja namanya Muhammad bin nampak. Subhanallah. Yang mengutus Imam Al-Qara'awi ke Jazan beliau. Imam Qara'awi itu Abdullah Qara'awi itu adalah murid beliau. Setelah berangkat ke Jazan, jadi mufti Jazan dan termasuk mujaddid dakwah salafiyah di Jazan sampai hari ini, melahirkan murid para ulama rata-rata seluruhnya. Hafidz Al-Hakami. Imam Hafidz Al-Hakami itu mereka katakan kalau hidup itu mungkin lebih dulu pada Syekh bin Baz dia. Artinya dia akan jadi mufti. Jadi subhanallah. Umurnya masih muda meninggal di bawah 40-an, 34 atau 3 berapa. Ya. Alim besar, dan kemudian lahir para ulama asal itu Syarabi atau dia sebenarnya. Mak Najmi, Said Madakhali, atau Syekhuna Syekh Muhammad adalah merupakan
warisan daripada ilmu beliau dan dakwah beliau di Jazan. Subhanallah. Ya, lanjutkan. Beliau berkata tentang tabligh. Firqatul tabligh kata beliau hadil jum'iyah. Hadil jum'iyah tu yani kulliyatud da'wah wat tabligh wal islamiyah. La khaira fiha. Lihat, tidak ada kebajikan padanya. Fa innaha jum'iyatun bid'atun wa dhalalun, atau jum'iyatu bid'atin wa dhalalin, ya, wa bi qira'atil kutaibat wajadtuha tashtamilu 'ala ad-dhalal wal bid'ah wa da'wah ila ibadatil qubur wa syirik. Ikhtisar tarikh fatwa. Kata beliau, firqatut tabligh adalah merupakan jum'iyah, organisasi yang mereka namakan kuliyatud dakwah wa tabligh al-islamiyah, kuliah dakwah tabligh al-islamiyah. Mereka kalau masuk ke negeri Arab itu mereka mengatakan adalah firqatud dakwah. Bukan firqatud tabligh, firqatud dakwah mereka namakan. Dan kalau masuk bahasa orang-orang Arab, mereka namakan orang Arab ahbab. Ya, di Jazirah Arab ya ikut tabligh itu namanya ahbab. Al-ahbab. Sama daripada Habib. Nah, kalau di luar Jazirah Arab, mereka namakan mereka adalah ketua tabligh. Dunia Arab mereka namakan dakwah. Rahmatullah, talbis. Nah, mereka-mereka ini, kata Imam Muhammad bin Ibrahim, la khaira fiha. Tidak ada kebajikan dalamnya. Ya, kebajikan sudah lengkap di dakwah salafiyah. Di dakwah salafiyah kebajikan sudah lengkap, akidah lengkap, akhlak lengkap, ilmu lengkap, tauhid lengkap, ibadah lengkap mereka itu. Tidak ada yang kurang di dakwah salafiyah itu. Ada pun pribadi-pribadi orang kembali pada dirinya. Ya, dakwah tidak akan salah. Dakwah adalah hak dan benar. Ya, adapun pribadi orang kembali pada persen-persen itu sendiri. Nah, karena itu kata beliau senilah kharafiha fa inna jum'iyatu bid'ah. Dia adalah merupakan jum'iyah, organisasi bid'ah, sesat, dan dengan menelaah kutaibat, karya-karya tulis mereka, maka saya mendapatkan di dalam kutaibat mereka dan kitab-kitab mereka tersebut terkandung di dalamnya adalah kesesatan dan bid'ah serta dakwah mengajak ibadatul kubur wasyirik. Terdapat di dalam kitab-kitab mereka dan karya tulis mereka adalah dakwah mengajak kepada mengibadati kubur dan syirik, dan kitab Fadailul A'mal atau dikatakan di dalam bahasa Melayu Nisabut Tabligh. Fadailul A'mal, Nisabut Tabligh itu penuh dengan hadis-hadis palsu, hadis lemah, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita sufi. Banyak di situ kitab tersebut, dan itu bahasa Melayu dan itu menyebar di daerah Asia Tenggara. Kalau mereka masuk ke dunia Arab, mereka pakai Riyadhus Shalihin. Ya, kalian itu cara dakwah mereka itu. Kalau mereka masuk ke dunia Arab, Jazirah Arab, mereka gunakan kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kalau kalian mau masuk ke daerah-daerah ya IPB, India, Pakistan, Bangladesh, STM, Singapura, Thailand, Malaysia, masuk Indonesia ini, masuk ke sini mereka pakai kitab Nisab Tabligh. Riyadhus Shalihin enggak pakai itu. Apalagi akidah kitab tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak akan ada dipakai oleh mereka. Mereka nggak pakai itu, takut mereka. Itu firqatut tabligh. Itu ibadatul kubur dan daerah Nizamuddin, tempat mereka di India itu, rahmatullah, ada masjid penuh kubur sebelah kiri kanannya, depannya. Kubur itu, kubur tarekat fulan. Kemarin sudah saya jelaskan, dijelaskan oleh beliau pada kita kan. Ya, mulai Ilyas itu 4 tarekat yang dia baiat. Ya, tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, Justiyah, Sahwarudiyah. Tarekat mereka itu. Ya, secara ringkas di pada tarikh fatwa. Dan berkata juga wa yaqul muftil am lil mamlakatil arabiyyah saudiyah fi asrihi al-imam Syekhul Islam di abad ini adalah Syekh bin Baz rahimallahu taala. Di dalam fi majallati da'wati Saudiyah, majalah dakwah Saudiyah, ya, di dalam itu boleh mengatakan jama'atut tabligh, ay firqatut tabligh laisa indahum basirah
Laisa indahum basirah ay laisa indahum ilmun. Basirah itu kalian tulis ilmun. Ya, tidak ada basirah, tidak ada ilmu. Kita tahu makna basirah adalah ilmu. Ya, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ala basiratin ala ilmin. Qul hadhihi sabili. Katakanlah ini jalan saya. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad'u ila Allah. Menyeru umat kepada Allah, mengajak orang berdakwah kepada Allah. Ya, bukan berdakwah kepada pribadi, kepada organisasi. Ya, kepada kelompok fulan. Organisasi fulan, firqah fulan, mengajak fulan, mengajak ulama ini enggak. Dakwah ad'u ila Allah ala basiratin ay ala ilmin. Atas ilmu. Dan itu ditafsirkan para ulama berkita dalam kitab-kitab tafsir. Dan makna itu juga yang disebutkan oleh ya Syekh ya Al-Allamah Baqiyatus Salam Syekh Shalih Fauzan di dalam mukadimah kitab orang tua kita yaitu Syekh Rabi, yaitu kitab Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fihi al-hikmah wal aql. Dalam kitab tersebut jelaskan beliau dalam mukadimahnya adalah basirah maknanya ilmu. Ingat tuh, basirah maknanya ilmu. Oleh karena itu beliau mengatakan ya firqatut tabligh laisa indahum basirah ay laisa indahum ilmun fi masail aqidah, terutama dalam masalah akidah. Tidak ada akidah mereka, tidak ada akidah mereka Maturidiyah, Syairah Maturidiyah, Sufiyah, Hanifiyah, fi mazhab al-fiqhiyah, akidah Maturidiyah, Syairah Maturidiyah dan Sufiyah banyak. Setiap negeri punya tarekat Sufiyah dia. Oleh karena itu di dalam firqatut tabligh ya tarekat Sufiyah sangat banyak dan sangat-sangat banyak. Paham itu? Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, dalam masalah akidah enggak ada ilmu, fala yajuzul khuruju ma'ahum. Lihat tuh. Tidak boleh keluar berdakwah bersama mereka. Kalian wa qala aidan fi jawabi su'al, fi jawabihi li su'al. Dan Syekh bin Baz juga menjawab ketika ditanyakan kepada beliau hal tadkhulu fi thintaini wa sab'ina firqatan. Hal tadkhulu firqatut tabligh itu. Apakah firqatut tabligh ini termasuk ke dalam firqah yang 72 kelompok dan golongan yang terancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla? Apa termasuk dia ya kepada al-firq halikah, firqah yang binasa yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan narnya, naudzubillah minan nar. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, na'am, kata beliau jawab, na'am, betul. Tadkhulu fi thintain wa sab'ina firqah. Mereka masuk ke dalam 72 kelompok. Tadkhulu fi thintain wa sab'in man khalafa aqidatis ahli sunnah wa dakhala fi thintain wa sab'in. Beliau jawab lebih umum lagi. Kata beliau, betul. Artinya perkata tabligh masuk ke dalam kelompok 72 golongan yang terancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah, maka dia masuk ke dalam 72 kelompok dan golongan tersebut. Sebutkan dalam majalah Salafiyah Adat sebagainya. Qala al-Allamah Muhaddits Syam, yaitu al-Imam Al-Albani rahimallahu taala mengatakan jama'atut tabligh ay firqatut tabligh la taqumu ala manhajil kitab wa sunnah. Mereka tidaklah ditegakkan, tidaklah didirikan di atas Alkitab dan Sunnah. Wa ma kana alaihi salafun salih fala yajuzul khuruju ma'hum. Dan apa-apa yang telah dipegang oleh salafun salih maka tidak boleh keluar berdakwah bersama mereka. Ya, dalam fatwa Imaratiyah. Imam Albani rahimahullah taala punya fatwa Imaratiyah, artinya fatwa yang disebahkan kepada negeri Imarat. Yang bertanya adalah pemuda-pemuda syabab daripada negeri Imarat. Maka dikatakan fatwa Imaratiyah. Sebagaimana
Syekhul Islam di zaman juga mengatakan demikian. Al-Wasitiyah, akidah Wasitiyah disebutkan pada negeri Wasat yang terletak di antara Kufah dan Basrah di Baghdad. Demikian juga Fatwa Hamawiyah negeri Hama, Syam. Bagus itu. Lanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya, yang baik. Ya, di atas. Selesai dah. Ya, alhamdulillah kata Syekh Shalih Fauzan, alhamdulillah Allah aghnana an ittiba'i fulan wa fulan. Ula'alan. Lihat. Allah mencukupkan kita daripada mengikuti si fulan wa si alan. Fa'indana tariqu ahli sunnati wal jamaah nalzamuhu. Dan di sisi kita ada tariqah. Ada tariqah ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita ikuti. Wala alaina min firqatit tabligh atau ghairi tabligh. Dan tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti baik firqatul tabligh atau selain firqatul tabligh, firqah fulaniyah, firqah si alan dan sebagainya. Organisasi fulan, organisasi alan, kelompok fulan tidak ada kewajiban bagi kita itu. Ya, hadza lasna bihajatin ilaih. Ini dia dan kita tidak berhajat kepada kelompok tersebut. Famadza ba'dal haqq illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Setelah kebenaran sesat. Famadza ba'dal haqq illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ada ayatnya kan? Amma haqiqatuhum faqad kutiba anhum kitabatun katsirah. Adapun hakikat dakwah tabligh, ya, telah menulis atau telah ditulis, ya, tulisan-tulisan dan makalah-makalah yang sangat banyak. Ittali'u 'alaiha ta'rifu. Ya, kamu baca, telaah kitab-kitab yang membantah mereka tersebut, kamu akan paham. Waladina katabu anhum, dan orang-orang yang menulis tentang firqatut tabligh adalah mimman dhahabu ma'ahum. Adalah termasuk orang-orang yang berangkat safar khuruj bersama mereka. Apa ya nak? Wa dha ba'dal haqq ila Allah. Wa safaru ma'ahum, khuruj bersama mereka, safar bersama mereka. Wa khalatuhum, lihat. Mukhalatah. Berbaur, bergaul, berteman sama mereka. Wa katabu anhum an ma'rifatin wa an bayyinatin, dan mereka ini menulis tentang firqatut tabligh adalah didasari dengan ilmu dan hujjah. Didasari dengan ilmu dan hujjah. As-su'alu tsani asyar. Pertanyaan yang ke-12. Hal hadhil jama'at tadkhulu fi 72 firqatal halikah? Apakah seluruh kelompok-kelompok firqah-firqah, al-jama'at firq, kelompok-kelompok tersebut dan golongan-golongan tersebut termasuk kepada 72 kelompok yang binasa? Jawaban beliau, na'am, kullu man khalafa ahla sunnah wal jamaah mimman yantasibu ilal islam fid da'wah atau fil aqidah atau fi syai'in min usulil iman. Kata beliau benar, masuk seluruh siapapun atau setiap orang yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Setiap orang yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam di dalam berdakwah ini atau di dalam akidah, ya, au fi syai'in min usulil iman, atau sedikit dalam perkara-perkara keimanan, usul iman, ya, usul pokok-pokok dasar keimanan, fa innahu yadkhulu fi thnataini, ya, wa sab'ina firqatan, maka dia termasuk kepada 72 kelompok dan golongan. Wa yasmuluhul wa'id, dan mereka terancam dengan wa'id, janji atau ancaman Allah Azza wa Jalla. Wa yakunu lahu minadh-dham, dan dia memiliki celaan, arti tercela. Wal uqubah, dan sanksi biqadri mukhalafati, seukuran penyelisihannya. Yang jelas seluruh firqah apapun yang ada di dunia di hari ini, apapun bentuknya, organisasi fulan kah, organisasi ini sebagainya,
menyelisih kitab dan sunnah, terancam dengan ancaman Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk kepada 72 kelompok tersebut, besar atau kecilnya, dan celaan kepada mereka dan iqab kepada mereka sesuai sejauh mana mereka menyelisihi manhajus salaf. Rahmatullah. Itu jawaban beliau tentang firqah yang ada di dunia di hari ini. Apapun firqahnya. Assalamualaikum. Maka itu termasuk di situ. Dan kemudian as-su'alu tsalits asyar. Fadhal ya akhana al-fadhil Bazaid, fadhal Bazaid, iqra. Sallallahu alaihi wa barakatuh. Wa iyyakum. هل من يسمى بالسلف يعتبر متكذبا؟ الجواب قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، أما إذا كان مجرد دعوى فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. فالأشاعرة مثلا يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح، لأن الذي هم عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. كذلك المعتزلة يسمون أنفسهم بالموحدين، كل يدعي وصلا إليها وليس لا تحب لهم بذاته. فالذي يدعو أنه على منهج أهل السنة والجماعة يتبع طريق أهل السنة والجماعة ويترك المظالمين. أما أنه يريد أن يجمع بين الفرق والنور كما يقولون، أي يجمع بين الدواب والصحراء والدواب البحر، فلا يمكن هذا، أو يجمع بين النار والماء في جبل، فلا يجتمع أهل السنة والجماعة مع مذهب المخالفين لهم كالخوارج والمعتزلة والحزبيين ممن يسمونهم المسلم المعاصر، وهو الذي يريد أن يجمع الضلالات أهل الأصل مع منهج السلف، فقط لا يصلح لا يصلح آخر هذه الأمة. تفضل يا بزيد. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا أولها. الحاصل أنه لا بد من تمييز الأمور وتمثيلها. Ya, jazakallahu khair. Lanjutkan pertanyaan ke-13. Ini panjang fotonya nih, bagus nih. Ya. Pertanyaan ke-13, soal tsalits asyar. Hal man tasamma bis salafi yu'tabaru mutahazziban atau ya'tabiru mutahazziban? Hal man tasamma bis salafi, apakah seseorang yang menamakan dirinya sebagai salafi, ya, dinilai dia sebagai orang yang mutahazziban, ya, mengelompokkan diri hizbiyah, apakah menamakan diri salafi tersebut dikatakan sebagai, ya, orang yang menganut paham hizbiyah? Pertanyaan tanya kepada Syekh Fauzan, apakah seseorang menamakan diri sebagai salafi, fulan bin fulan salafi, fulan bin fulan sunni, apakah itu dinilai sebagai bentuk hizbiyah? Nilaikan dia sebagai orang mutahazzib, yang berhizbi, yang berhizib, berkelompok, ikut satu kelompok? Jawaban, at-tasammi bisalafiyah idza kana haqiqatan, ya, la ba'sa bihi. Jawaban beliau, menamakan diri dengan salafi, as-salafiyah, menisbahkan dia kepada salafiyah, salafi. Ya, apabila benar dia demikian keadaannya, hakikatnya seperti itu, berarti penisbahan dia la ba'sa bihi. Itu boleh. Boleh. Kalau orang menelaah kitab-kitab Imam Jarh wa Ta'dil, Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib, atau kitab Misal Mizan atau Mizan I'tidal, kitab-kitab A'immatus Salaf, ada yang menjelaskan tentang riwayat hidup para ulama, Syiaru A'lamil Nubala misalnya.
Penuh dengan penjelasan para ulama kepada kita, ulama A, fulan min fulan, fulan fulan, salafi. Ya. Imam Tahir As-Silafi. Silafi itu salafi. Banyak para rahmatullah, enggak satu, enggak dua, puluhan. Apa gitu? Jadi penamaan dia sebagai salafi itu adalah merupakan sunnatu aimatus salaf, nisbah yang benar. Lihat, Iqra, di bawah, fadhal ya Pak Said. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, firra minal hizbiyah, firaruka minal hasan. Firra. Ya, tunjukkan. Jadi sini dukil oleh beliau, oleh Syekhuna Furehan, Jamal Furehan, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Itu di jilid 4 halaman 149. Kalau lihat balik ke Majmu' Fatawa nampak itu. Ini nasnya. Tulisan beliau mengatakan la aiba ala man adhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaih wa i'taza ilaih. Lihat. Tidak ada aib, tidak ada celaan atas orang-orang yang menampakkan, mengisytiharkan, mengizharkan. Menampakkan, mengisytiharkan, mengizharkan madhhab as-salaf. Madhhab as-salaf. Madhhab as-sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, aimatus salaf. Wantasaba ilaih, lihat kata wantasaba ilaih. Menisbahkan apa? Dirinya kepada salaf. Wa'taza ilaih. Dan berbangga dengan salaf itu. Bangga dengan mazhab Rasulullah SAW, para sahabat. Tabi'in, atba'u tabi'in, bangga dia. Itu adalah sunnah. Ya, bangga dengan Islam dan sunnah. Orang kufarnya bangga dengan kufur ini. Apalagi kita muslim, alhamdulillah. Ya, Allah jadi kita adalah al-Islam wa sunnah. Bangga kita. Rahmatullah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga pada diri kita sampai akhir hayat kita demikian. Bal yajibu qabulu dzalik. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, wajib bagi dia untuk menerima yang demikian bil ittifaq. Secara sepakat para ulama. Sepakat para ulama harus dia menerima, harus dia menampakkan dirinya sebagai salafi. Tidak cukup dia mengatakan ana muslim, tidak. Ana muslim salafi. Ana muslim sunni. Muslim banyak. Tabligh juga muslim dia. Tidak kita katakan kufar, mereka anak muslim. Khawarij muslim. Syiah Rafidhah secara umum para ulama atau muslim. Ya. Orang-orang awamnya. Sufiyin muslim. Muslim banyak. Tapi dikatakan mazhabnya apa? Itu dulu. Muslim alam ayyi mazhab. Penting itu. Muslim ala ayyi mazhab. Muslim di atas mazhab apa? Itu dia. Mazhab Syi'i, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, atau Jahmiyah. Atau Sufiyah. Subhanallah. Asy'ariyah, Maturidiyah, Muslim. Tapi ala ayyi mazhab. Maka dia katakan ana muslim salafi. Itu jawabannya itu. Syekh Albani itu jawabannya. Sebenarnya katakan begitu, ya. Syekh Albani dalam tulisannya, limadza nattabi'u mazhab as-salaf? Kenapa kita mengikuti mazhab as-salaf? Dialog yang panjang. Itu Nabi terjemah, saya lupa ada keluar terjemah dia tahu mana sekarang hilang. Ada 6 lembar masalah. Ya. Manusia ngumpul tuh. Manusia ngumpul. Tapi sekarang tak tahu lagi. Ya, di awal dakwah itu di tahun 96-an yang Budiah lu. Maka itu, ya kenapa kita mengikuti mazhab salaf? Ya kalau beliau situ. Nah, dia dialog itu apakah cukup kita mengatakan mana ana muslim? Enggak cukup. Ana muslim. Muslim betul muslim. Tapi muslim di atas mazhab apa? Seluruhnya dia muslim. Orang awam muslim, tidak ada kita mengatakan mereka kufar. Muslim, Syiah muslim, kata dia. Khawarij muslim, Jabariyah muslim, Mu'tazilah muslim, Asy'ariyah Maturidiyah muslim, Sufi muslim.
Nah, tapi muslim ala ay madhab. Itu dia. Ana muslim salafi. Cukup itu kata beliau. Atau ana muslim sunni. Artinya ana muslim ala madhabis salaf. Itu maknanya. Oleh itu. Begitu. Nggak cukup muslim saja. Nggak. Paham itu? Orang intisabkan madhabnya kan lihat. Madhab fulani. Dan Imam fulan bin fulan apa dia? Hanafi. Imam fulan bin fulan apa dia? Syafi'i. Bangga ada dengan demikian intisab pada orang. Padahal itu tidak ada sunnahnya. Tidak ada salafnya itu. Kalau kita boleh mengatakan saya adalah ya Abul Mundhir Syafi'i, lebih afdal kepada Abu Bakar. Lebih afdal kepada siapa? Abu Bakar sahabat. Ahlul Jannah. Imam Syafi'i kita doa insyaallah beliau Ahlul Jannah. Insyaallah taala demikian ulama salaf. Yakin kita demikian, keyakinan kita akidah kita demikian. Tapi memastikan pasti itu Allah Maha tahu. Tapi harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, aimatus salam insyaallah Ahlul Jannah. Tapi kalau sahabat Abu Bakar itu kita katakan Abul Mundhir Bakri. Tidak ada. Syalbani tidak ada. Albani Bakri tidak ada. Umari tidak ada. Utsmani tidak ada. Talibi tidak ada. Kenapa dia mengatakan fulan bin fulan Hanafi, fulan bin fulan Hambali? Lihat. Lihat kita aimatus salam kita fuqaha. Nah, itu yang dikritisi habis-habis Syalbani. Sehingga diperangi beliau oleh orang-orang madhabiyin subhanallah. Lihat. Sampai ada mengkafirkannya. Madhabiyin ngeri sebab lihat, madhabiyin ya orang Syafi'iyah nikah dengan orang Hanafiyah. Laki-lakinya adalah orang Hanafiyah, perempuannya orang Syafi'iyah. Itu tidak boleh nikah. Haram nikah. Bang itu. Kalau seandainya nikah, boleh juga nikah dianggap itu orangnya, yang perempuan itu dianggap adalah orang sama dengan ahlul kitab kedudukannya. Dibolehkannya nikah laki-laki muslim dengan ahlul kitab. Sampai demikian gilanya madhabiyah tuh lihat. Itu ada perang Luwih Syahadil. Syahadil paling anti betul. Apa hal itu? Ya, di kalangan Hanafi begitu. Terjadi di Afghanistan, di India, Pakistan, Malaysia jadi itu. Lakinya muslim. Perempuannya muslim. Tapi beda madhab. Laki-lakinya Hanafiyah, perempuannya Syafi'iyah. Tidak boleh nikah. Baru boleh nikah, perempuan Syafi'iyah itu dudukkan kedudukannya pada sekian orang ahlul kitab. Dari apa? Muslim boleh menikah perempuan ahlul kitab. Yang baca kitab Mukadimah sifat salat Syalbani itu, baca Mukadimah itu subhanallah. Mukadimah sifat salat Syalbani itu kitab subhanallah. Diantul oleh Mukadimahnya setebal-tebalnya Mukadimah. Itu qawaidul manhajiyah tentang madhabiyah dan kata aimatus salaf subhanallah. Kalau itu ya kalian ambil PDF-nya, isi Android itu PDF. Bingung dia. Ini menyuruh saya ke Hanafiyah. Ini menyuruh saya kepada Syafi'iyah. Mana saya ikut ini katanya. Balik ke situ dia. Dijelaskan oleh Imam Al-Maksumi, Sultan Al-Maksumi dalam kitab Halil Muslim mulzam bittiba'i madhhabin muayyan min al-madahib al-arba'ah. Dijelaskan nukil oleh Syalbani. Ya sebab buruknya dan jeleknya madhabiyah tersebut, intisab pada madhab itu, taklid pada madhab demikiannya. Nah sekarang salafiyah, syaraf, mulia itu. Madhab Rasulullah SAW dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kata beliau di sini, ya bal yajibu qabulu dzalik minhu bil ittifaq. Wajib diterima itu, wajib diterima intisab kepada salafiyah itu. Secara ijma' para ittifaq para ulama. Fa inna madhab salaf la yakunu illa haqqan. Lihat, karena sesungguhnya madhab salaf tidak ada di dalam mengikuti apa? Kebenaran, hak. Ya. Aqul kata Syekhuna Furaihan, ta'ammal akhil qari. Perhatikanlah wahai saudara pembaca. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, kana qabla 8 qurun. Ini dikatakan oleh beliau sebelum 800 tahun yang lalu, Sebelum 800 tahun yang lalu. Subhanallah sebab 8 kurun yang lalu. Wa ka'annahu yaruddu ala ba'dil mu'assirin al-yawm mimman intasaba ila al-ilmi. Seolah beliau dari perkataan beliau ini adalah membantah orang-orang modern sekarang. Orang-orang di zaman sekarang. Dari kalangan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu. Ulama.
Orang-orang yang mengatakan dia punya ilmu melarang gitu kan. Lihat. Wa yaqul, dia mengatakan, man aujaba ala ahadin nas. Kata orang menisbahkan kepada ilmu ini, ya. Barang siapa yang mewajibkan kepada manusia atau mewajibkan secara wujuban. Wajib yang betul-betul wajib. Yaitu mengatakan yakuna ikhwaniyan. Hendaklah dia mengatakan ikhwani, artinya mengikut mazhab ikhwan, mengikut firqah ikhwan. Atau salafiyan, atau mengikut salafi. Atau tabligiyan, atau mengikut tablig. Atau suriyan, atau pengikut Mak Surur Zain al-Abidin. Dia sudah meninggal. Allah yarham. Kalau ada yang mengatakan begini, fa innahu yustatab. Maka dia wajib untuk diminta taubatnya. Fa in taba, kalau dia taubat, terima, wa illa kutil. Kalau dia taubat, terima taubatnya. Kalau tidak, dibunuh dia. Yang dikatakan oleh seseorang, lihat tuh di sebelah, ya. Qalaha fi syarid mutadawil, ya, baina syabab. Dia katakan di dalam kaset. Syarid itu kaset yang beredar di kalangan para syabab. Ya, beredar apa dia namanya kasetnya? Firra minal hizbiyah firaruka minal asad. Menghindarnya engkau daripada hizbiyah, lari engkau daripada hizbiyah sama dengan lari engkau daripada asad. Kalian tahu? Lihat di bawah, ba'dal intiha min hadzal kitab. Kalau ikra ya Bazaid. Ada bintang di bawah itu ba'dal intiha. Fadhal. Ikra. Baik. وقال المصنف رحمه الله بعد الانتهاء من هذه الكتاب ووقت فيه اوراق فيها بعض المراجعات من آل القرن عن بعض اقوائه فوجدت من بين التراجعات من بين فوجدت اقرا مرة فوجدت من بين تراجعاته من بين والله فوجدته فوجدت من بين تراجعات تراجعه عن هذه الكلمة فمن باب الأدب من قبل نذكر له تراجعه مع التحفظ على بعض مع التحفظ على بعض التراجعات وقال التسمع وقد قلت في شريط سر بالمفيدة تراوك من الأسد من أوجب على الناس أن يكون أحد إخوانيا أو تبليغيا أو سلفيا فإنه يستجاب فإنسبه إلى كتبها كلامه إلى الله فهذه الصياغة فقط مني أستغفر الله وأستغفر الله منها واعتقدت أنه من فعل ذلك فقد سرع ولكنها غلطة وزيد ولكنها غلطة على كل حال وأنا أعتذر ولكنها غلطة على كل حال وأنا أعتذر منها وأعتقد أن مذهب السلف والمذهب الصحيح الذي يجب على الناس اتباعه وسلوك سبيله انتهى النقل إلى القرآن. إن من المعلوم terus اقرأ استمر إن من المعلوم عند أهل السنة والجماعة الخلوق عن جميع الأخطاء وليس الجدد وأن يكتب الاعتراف والرجوع في منابر النشر والإعلان حتى يراها كل أحد وليس في الأوراق والزاوية ولا يهديها إلا أقل قليل. وتنبه. Ya. Sekarang kita lihat. Jadi yang mengatakan perkataan tadi itu adalah siapa? Aid Qarni. Aid Qarni adalah kelompok dan golongan Salman Audah.
Sekarang dia ya mengisytiharkan, menampakkan tobatnya dengan takut penjara. Itu. Takut penjara dia, nampak tobatnya oleh dia. Kawan-kawannya sudah banyak penjara. Setelah itu sama udah masuk penjara, keluar penjara, itu aja dia. Ya, Al-Qarni ini termasuk adalah orang yang sekarang ini menampakkan tobatnya, menampakkan bahwa dia dalam kembali pada salaf, yang pengarang kitab La Tahzan. Menyebar tuh kitab tuh. Ya. Nah, gimana dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Al-Qarni adalah seorang tokoh Sururiyin, Qutubiyin, Bannaiyin, Takfiriyin, Haddadiyin di negeri Saudi. Dari ya Buraidah, kampung orang Riyadh juga. Riyadh, daerah situ. Dan beliau dia pada rahmat Allah. Dia pernah ketemu dia ketika haji tahun keempat dengan Syekh Ahmad An-Najmi. Dengan Syekh Ahmad An-Najmi tahun keempat di Jami'ah Islamiyah lalu tahun 96. Kita lagi wukuf di Arafah. Pagi itu sekitar jam 9-10 datang dia. Datang dia pakai ihram masuk ke kemah kita dengan Syekh Ahmad Najmi itu tuh. Ya berapa orang sahabat ya rahmatullah datang dia masuk. Dia minta izin untuk ketemu dengan Syekh. Kita diminta oleh Syekh keluar dari kemah. Dia dalam dia ngadu lah kepada Syekh. Syekh bicara tentang dia vokal. Sama Najmi, masih Jazan bicara tentang dia vokal sekali. Dia minta maaf dan dia rujuk, dia berkata masalah sufia, masalah macam-macam lah. Setelah majelis dia pergi, saya manggil kita ke dalam, tanyakan, ya bisa, indahu. Kita sama-sama, ya dia katakan tobat macam-macam lah kan. Walhasil besoknya selesai kita tawaf ifadah, ketemu dengan Syekh Zaid Madkhali di kantor Ijaliyat. Di kantor Ijaliyat itu dekat Aziziyah, kantornya Sebimbas. Di depan Masjid Sebimbas. Kita ke kamarnya. Kita Syekh kemarin Al-Qarni datang kepada kita cerita tentang rujuk gini. Syekh Zaid Madkhali duduk di tempat tidurnya. Kalau itu dia cerita. Kata Syekh Ahmad Najmi, dia mau rujuk, mau gini. Kalian tahu jawaban Syekh Zaid Madkhali. Orang Arab kalau jawab dipikir sebab itu cuma tuh. Rujuk apa dia? Itu silahnya itu. Gak akan ada itu. Memang kenyataan enggak. Dengan takut aja. Ulama tua, ulama besar bicara tentang dia takut dia. Betul itu. Baik, Qarni sekarang lihat bacanya kitabnya. Jadi kalau orang mewajibkan untuk nisbah kepada ikhwanian, maksud salafian itu. Terus minta tobat bunuh dia. Itu keluarkan di kaset. Kasetnya menyebar. Kita lihat sekarang. Ya, kata Syekhuna Jamal Furehan mengatakan ba'dal intihak min hadzal kitab. Setelah selesai saya mengarang kitab ini, kitab Uji Mufidah ini, mengumpulkannya, wasalatni awraqun fiha ba'dul murajaat, sampai kepada saya ya kertas-kertas lembaran yang menunjukkan di dalam lembaran tersebut sebagian murajaat. Bagian murajaat, rujuk. Sebagian kalimat-kalimat tentang rujuknya. Min a'id qarni, daripada a'id qarni an ba'di akhtaihi. Rujuknya dari sebagian kesalahan-kesalahan dia. Wajadtu min baini taraju'atihi taraju'u an hadhil zallah. Di antara rujuknya dia daripada kerusakan-kerusakan tersebut, kesalahan-kesalahan dia adalah rujuknya daripada ketergelinciran dia ini. Tergelincirnya mengatakan di atas tadi, tidak tobat, kalau tobat dibunuh. Paham dia itu? Itu pemikiran Khawarij sebab. Itu Khawarij itu. Kenapa? Orang melakukan dosa besar enggak kafir oleh dia. Yang minta tobat orang kafir sebab. Tobat orang melakukan ya kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan mereka kafir dia. Tapi di kalangan mazhab mereka itu kafir. Mazhab Khawarij demikian. Pakai itu, famim babil adl, kata Syekhuna Furehan, dia terbentuk keadilan dan insaf, balance. Ya adil juga kita menyebutkan lahu taraju'ahu, kita sebutkan kembalinya dia itu.
ma tahaffudhi ala ba'd taraju'at wa uslubihi fiha wa qad tasamma. Ya, diserta dengan tahafud, berhati-hati ya terhadap sebagian daripada rujuknya dia dan uslub-uslubnya dia di dalam rujuk tersebut. Wa qad tasamma, dan dia menamakan mughalatat, ketergelinciran atau kesalahan ghalat itu salah. Mughalatat itu kesalahan. Fayaqul, dan dia mengatakan di nomor ke-14, Rabi' atau Asyrata. Rabi' Asyrata. Wa qad qultu fi syarid, kata Al-Qarni, saya telah mengatakan di dalam kaset Firra minal hizbiyah firaruka minal asad. Dalam kaset ini. Ya, saya katakan barang siapa yang mewajibkan atas seorang manusia, hendaklah salah seorang mereka itu betul-betul menisbahkan dia kepada ikhwanian, dia ikhwani, pengikut mazhab ikhwani atau tabligian atau tablig atau salafiyan atau salafi. Fa innahu istatab, maka dia diminta tobatnya. Fa in taba, kalau tobat dia terima, kalau tidak dibunuh dia. Jadi dianggap oleh dia, kalau ada orang mewajibkan kepada seorang, misalnya alim fulan, wajib bagi kamu untuk mengatakan diri kamu adalah ikhwani, harus nisbah kepada ikhwani. Kamu harus nisbah kepada tabligh, kamu harus nisbah kepada salafi, kamu harus nisbah kepada sururi. Wajib dia lakukan demikian. Kalau tidak, ya, kamu adalah, kalau dia mengatakan demikian, ya, tahu kita dia mengatakan demikian, minta tobatnya. Sebab apa itu? Itu adalah kekufuran, dianggap oleh dia. Bentuk kekufuran, minta tobat. Minta tobatnya. Kalau tidak tobat dibunuh dia. Itu mazhab Khawarij sebab. Karena itu Al-Qarni sama Na'ud dan kawannya, Uraifi, itu ada Aulaini, macam-macam sekarang nama itu. Ya, Nasir Ulwan itu sebab rahmatullah ilaihillah, na'udzubillah, itu orang astagfirullah. Ya, takfir tulen. Padahal dia subhanallah, saya punya teman dulu orang Kuwait namanya si Ahmad. Itu setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad dia berangkat ke Qasim, Buraidah. Dan Ulwan itu dari sisi hadis jago dia, tapi sudah simpang oleh ini. Terus sekarang takfiri tulen. Seorang ngeri kita lihat. Ya, tapi kita pindah pemikiran Salman Audar. Situ sarang sama Audar Buraidah itu. Oleh itu. Ya. Kata Syekhuna, fahadil ibarah khata'un minni, kata dia nih. Kata Al-Qarni, ini ibarat ungkapan ini adalah kesalahan daripada saya. Wastaghfirullah minha, dan saya minta ampun kepada Allah daripadanya. Wa ana aradtu man fa'ala dzalika faqad syar'a. Dan saya sebenarnya menginginkan kalau ada orang melakukan demikian, maka dia berarti telah membuat satu syariat. Walakinnaha ghaltah, akan tapi itu adalah kesalahan. Kesalahan dia. Ala kulli hal. Ya, wa na'tadhiru minha, saya minta udzur padanya. Wa a'taqidu anna madhhab as-salaf huwa madhhab as-sahih. Dan saya meyakini bahwasanya madhhab as-salaf adalah madhhab yang paling sahih. Yajib 'alan nas tiba'uhu, wajib bagi manusia mengikutinya. Waqtifa'uhu, dan berkedua dengannya mencukupinya. Wa suluku sabilihi, dan mengikuti jalan salafus saleh tadi. Ya, berakhir dari nukilan daripada lembar-lembaran tulisan tentang rujuknya tadi. Kemudian kata Syekhuna, inna minal ma'lum inda ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya satu perkara yang sudah diilmu di kalangan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah adalah ar-ruju' an jami'al akhta'. Hendaklah dia kembali daripada seluruh kesalahan. Walaisal juz'u, lihat. Bukan sebagian kecil. Lihat, dia rujuk sebagian kecil. Tetapi daripada i'tiqad khawarijnya enggak ada rujuk dia. Sekali itu. Dia aja rujuk sebagian kecil itu jadi. Kesalahan dia tadi, salah mengatakan kalau orang wajib demikian, wajib minta tobatnya. Tapi pemikir secara umum dia, secara i'tiqadi, secara manhaj, dia takfiri. Enggak ada dia kata rujuk dia. Wa yaktubal i'tiraf. Edak dia menulis pengakuan dia. Wa taswib, dan pembenaran dia. Dan rujuknya dia. Fi manabirin nashr. Di mimbar-mimbar di mana dia menyampaikan itu dulu. Kasetnya sudah menyebar seantero Saudi sampai ke luar negeri. Itu kaset kita itu sudah menyebar seantero Jazirah Arab sampai ke luar negeri Eropa, Amerika sebagainya. Begitu. Ya, harus diterangkan rujuknya.
Yang benar bagaimana, yang salah begini sebagainya. Wal i'lan hatta yaraha kullu ahadin, dan diiklankan sehingga diketahui oleh setiap pribadi manusia tentang rujuknya. Walaisa fil afi oraqi manzawiyah, ya, la yadri biha illa aqallul qalil, dan bukan dalam bentuk lembaran-lembaran manzawiyah. Apa manzawiyah itu? Rival. Lembar-lembaran kecil. Lembar-lembaran lipatan kecil yang tersembunyi. Yang hanya diketahui sebagai sebagian kecil manusia. Manusia yang enggak istihar dia. Seharusnya dia sebarkan juga kaset. Tapi itu menjelaskan demikian. Fatanabba hasil qari minal mughalatat, dan hati-hatilah wahai saudara saya membaca daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Fadhal ya Bazaid, yaqulu Ibnu Qayyim min syarti taubatil da'i. Fadhal. Sallallahu alaihi wa sallam. ثم قال المصنف رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله من يعني شرط توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وأن الهدى في ضده الصابرين. عدة الصابرين. ثم نسأل سؤالا: هل هذه هي الغلطة الوحيدة الزلة الفريدة من هذا الداعية الذي حصل على درجة التوراة مؤخرا؟ اقرأ ما يلي. اقرأ ما يلي. نعم، اقرأ ما يلي. يقول في كتابه المسك والحنبل: ماذا قدمنا للعام الهجري المنصرم؟ ولك أن تتعجب معي، وإن تعجب فعجب فعلهم في هجرة محمد عليه الصلاة والسلام. أين هي الصحف الصباحية؟ أين هي الشاشة؟ أين الصحف لا تحيي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ بينما أشرقت عليها شمس إلا بدعوته ولا تحييه، لا كلمة ولا عمودا صغيرا ولا زاوية تحيي المصلح العظيم. انتهى. فأقول سبحان الله، كيف سمح لنفسه أن يحشر المنهج السلفي الحق سلفي أن يحشر المنهج السلفي الحق بين هذه المناهج والفرق بالتحيير الضالة الباطلة. وسؤالنا لهذا الذي يعيش في بلاد التوحيد ورسالته الماجستير في الحديث وقد حصل على الدكتوراه مؤخرا: إن لم تكن سلفيا فماذا عسى أن تكون؟ Ya, dulu. Ya, stop. Wazid. Keep swear. Ya, kita lanjut ya. Lihat kata beliau nih, Ibnu Qayyim. Yaqul Ibnu Qayyim rahimallahu taala, min syarti taubati da'i ilal bid'ah. Lihat tuh. Yang penting kalau kita tahu nih, tanda-tanda betul tuh kalimat-kalimatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Uddatus Sabirin. Untuk cari apa nanti pada ya, min syarti taubati da'i, di antara tobatnya seorang dai yang mengajak kepada bid'ah. Di antara syarat tobatnya seorang dai yang mengajak kepada bid'ah, ayyubayyina anna ma kana yad'u ilaihi bid'atun wa dhalalah wa anna al-huda fi dhiddihi. Ya, hendaklah dia menjelaskan bahwasanya apa yang dia serukan, dia ajak manusia, yang kemarin itu adalah kepada bid'ah diajak oleh dia dan kesesatan, dan bahwasanya petunjuk adalah berbeda dengan demikian, lawannya, kebalikannya. Dia jelaskan kepada manusia. Apa itu? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Illa man taba. Enggak. Satu lagi. Ayat Baqarah itu. Illa man taba wa aslaha wa bayyana wa aslaha. Illa man taba wa bayyana wa aslaha. Illa man taba, kecuali orang tobat. Lihat apa? Ya.
illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Illal ladzina tabu, kecuali mereka-mereka yang tobat, wa bayyanu wa aslahu, dia menjelaskan dan memperbaiki. 3 syaratnya itu. Kecuali orang yang tobat, kemudian dia jelaskan, kalau dia memperbaik, itu syarat-syarat tobat. Lihat itu. Coba lihat kitab yang di WA tadi. Abah Zaid. Abah Zaid. Ada tadi kitab yang Ustaz WA tadi kan? Al-Wasaya Sanniyah ada kan? Al-Wasaya Sanniyah. Iya. Ada. Tentu ada kan? Nah, coba kita lihat sedikit supaya kita ada sambungnya nih. Apanya mukadimahnya, subhanallah. Jadi kata beliau, wa ba'd. Setelah beliau bertahlil pada Allah Azza wa Jalla pada Nabi kita Muhammad SAW baca ayat Udwatul Hajah. Fahamadullah jalla thana'u ala ni'amihi katsirah al-wafira. Saya memuji Allah ya jalla thana'uhu atas nikmatnya yang sangat banyak ya wal wafira dan luas. Allati an'amaha, yang Allah berikan kepada kita nikmat tersebut ala hadil ummah, terhadap umat ini secara umum dan terhadap ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Yang sekira-kira anara lahum tariq, Allah menerangkan ya, menampakkan dan menerangkan kepada umat tersebut jalan yang benar, fa asbahu lahu mubsirin, dan jadilah umat tersebut dengan jalan yang terang tadi adalah orang yang betul-betul berada di atas mubsirin, yang terang dan nampak jelas. Wa bihi mutmainin, dengan jalan itu mereka tenang. Wa kaifa la yubsirun wa la yatma'innun, bagaimana mereka tidak ya jelas jalannya dan tenang jiwanya. Wa hum yastaniruna bi kitabi rabbihim, karena mereka apa? Selalu bersinar atau disinari dengan kitab Rabbihim. Mereka minta penyinaran, minta penerangan dengan kitab Rabb mereka. Wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ala fahmi salafihim salih, lihat, di atas pemahaman salaf mereka yang saleh. Minas sahabah, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, ahli qurunil mufaddalah, yaitu orang-orang berada di qurun mufaddalah, thalatha qurun, alladzi dhalla anhu qaumun, yang di mana kita lihat tersesat kaum daripada jalan yang lurus tersebut. Wa taraba fihi akharun, dan ada yang sesat dan ada yang goncang. Yataza'za. Tapi itu enggak kokoh. Mudah goyang. Oleh subhanallah, orang kalau manhajnya goyang dari cita itu, kiamat itu. Talawunnya kemuncul. Dia kalau sudah goyang manhajnya itu ketalawun, akan la'ab dia. Tapi orang kokoh, alhamdulillah subhanallah. Tuh lihat pada masa-masa saya salafin orang kokoh. Apa fitnah yang nimpa dia, alhamdulillah jalan. Berhasil aja dia, tenang aja dia. Ya, dan dia Syekh Muhammad. Tapi sekarang alhamdulillah. Ya. Masa-masa Madinah atau yang sudah meninggal, Allah yarham, Syekh Muhammad Aman Ali Jami. Enggak ada mereka kalau iya enggak. Sering biasa apa kalian? Salafinya sebab salafiyin, dakwah salafiyah ini, orang yang menganut dakwah salafiyah ini, orangnya sering diumpamakan oleh masyayikh kita, Syekhuna Muhammad, sama dengan fi'il. Kalian itu fi'il, karena belajar fi'il kan? Ada fi'il lazim, ada muta'addi kan? Betul kan? Itu bagi dua. Lazim, muta'addi. Lazim tidak berajak kepada maf'ul, ya kan? Kalau berajak dia harus ada urjar, itu kan? Ala fi'il sebagainya. Kalau lazim dia berajak pada fi'il, pada maf'ul. Maf'ulnya 1 dan 2, ada 3. Kalau itu dia berajak kepada maf'ul itu, ada maf'ulnya 1 diajakkan. Ada yang 2, ada yang 3. 4 ada 3 batasnya paling banyak. Ya, itu kalau dia kan. Sekarang orang ada salafi lazim. Salafi lazim artinya salafi ala hali. Dia salafi akidah salafi, mulai salaf sudah dia salafi. Tapi tidak ada muwajahah. Enggak ada berajak pada maf'ul dia, enggak ada muwajahah kepada orang, enggak ada. Dia salafi ala hali, sudah. Salafi alhamdulillah. Kita salafiyah. Manusia salaf. Tapi berhadapan dengan orang ahlu bidah sebagainya, enggak mau dia.
Gak mau ada problem. Ya salafi ala halihi kata Syekh Muhammad. Salafi ala hali. Dia salafi, ya keadaan salafi sudah. Ada berjaya pada maf'ul satu aja. Menghadapi lebih tidak. Mungkin satu maf'ul artinya tidak bisa menghadapi banyak. Nah, melangkah saja satu langkah. Dan 2 langkah, dan 3 langkah. Yang mengajak 3 maf'ul itu paling terdepan tuh. Nah, itulah seluruh orang mampu itu. Seluruh orang mampu. Masih Madinah lu nggak seluruh orang mampu itu. Mereka kata subhanallah. Kita lihat sekarang tuh banyak yang lazimnya banyak. Lazim banyak. Di jamiah itu banyak lazim lu. Yang waktu tampil ke depan itu, tampil ke depan bersuara, dia teriak dia. Itu bisa dihitung jari sebab. Enggak. Sekarang lihat di Indonesia saja, perdai itu juga lihat. Perdai berarti perdai. Itu juga modelnya. Dia sudah kita salafi, masya Allah, mas salafi. Tapi bicara tentang ahlul bidah, wala wal bara, itu dia tahan tuh. Nah, semua itu harus paham seperti ini. Sekarang lihat, ya, wattaraba fi akharun, goncang, yataza'za, fa asbahu waliyad billah. Ya, jadilah mereka setelah itu bertemu kepada Allah Azza wa Jalla fi syubhatil mudillah. Muftunin, terfitnah dengan syubhat-syubhat yang menyesatkan, terfitnah mereka. Wa fi syahwati gharikin, daripada syahwat gharikin, larut, hanyut. Wa ma hadza fa in walhamdulillah, dan bersama ini walhamdulillah la yazalul katsir minan nas. Senantiasa banyak kita lihat manusia-manusia yuqbilun ala taubah, mereka menghadap dan kembali untuk tobat kepada Allah di atas manhaj salafus saleh, farrina minal firaqid dhallah. Mereka lari daripada kelompok-kelompok yang menyesat kalau syubhat saqimah, dan syubhat-syubhat yang menyakitkan. Allati amradat uqulahum, yang di mana membuat akal-akal mereka sakit dan rusak, uqulubahum rusak, sininan adidah. Dengan fitnah syubhat dan syahwat tadi, dengan fitnah-fitnah hizbiyah, firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan tadi, mereka, hati mereka dan akal mereka sakit, sininan adidah. Itu seperti itu. Tahunan berada dalam mazhab ya kaum muslimin. Tahunan berada dalam mazhab tablighiyin. Tahunan berada dalam mazhab haddadin, takhawari, takfiriyina. Kemudian tobat. Enggak digasil, enggak dicuci, enggak karantina, enggak belajar dengan para ulama, enggak dibersihkan. Akhirnya apa? Setiap fitnah muncul dia. Apa fitnah baru muncul dia paling depan? Tajdid. Itu fitnah sekarang ini tajdid, fitnah tajdid. Pelakon-pelakon lama itu muncul lagi. Yang dulu ketika soal fiqh dia sakatu, jatuh dia, sekarang makin dia. Main belakang dia. Fitnah begitu sebab. Itu. Kalau tidak hati-hati habis. Digulung oleh fitnah sendiri. Soal fiqh baru selesai kemarin selesai. Belum selesai, masih ada orangnya masih pelakon-pelakonnya masih main, masih ada. Tapi tidak sekeras dulu. Namun mereka dalam fitnah baru mereka muncul, maka main belakang. Lagi jadi peran lagi dia, jadi pelakon lagi. Fitnah begitulah terus. Ya. Yang matinya orangnya, tapi pemikiran enggak mati dia. Asal pada meninggal, pemikiran semalam mati enggak? Jahmiyah mati sudah, tapi pemikiran Jahmiyah ada. Asy'ariyah meninggal. Tokoh-tokoh meninggal, tapi pemikiran Asy'ariyah banyak sekarang. Tambah banyak malah. Jadi oleh karena itu rahmatullah, betul kata para ulama salaf tentang kita, likulli qaumin warith. Setiap kaum itu ada pewaris. Jahmiyah ada pewarisnya, Asy'ariyah ada pewarisnya, Maturidiyah ada pewarisnya, Mu'tazilah ada pewarisnya, Jabariyah ada pewarisnya, Sufiyin, Kuburin. Itu warisan dulu juga. Bang itu. Jadi kalau fitnah-fitnah seperti itu, dia akan bergulir setiap zaman, setiap waktu. Akan muncul tokoh-tokohnya. Pemikirnya akan dihidupkan kembali oleh orang-orang yang memang sepaham dengan demikian. Kita lihat kemudian selanjutnya kata beliau, ya. Amradat uqulahum wa qulubahum sinina adida wa dhayya'at juhudahum azmanan madida. Dan menghilangkan dan menyia-nyiakan perjuangan mereka zaman yang panjang. Itu kan? Ya, Bang Ledo. Fa asbahalum yaqul. Ya, tiba-tiba keadaan mereka mengatakan la hizbiyata wala qaumiyah. Tidak ada hizbiyah, tidak ada kebangsaan. Qaumiyah berarti kebangsaan. Qaumiyah itu kesuku, kebangsaan.
Qaumiyah. Itu qaumiyah kebangsaan. La hizbiyah, tidak ada hizbiyah, wala qaumiyah, wala tabligiyah, wala sufiyah, enggak ada tabligh, wala sufi, enggak ada. Teriak mereka itu, la wala ikhwaniyah, wala kutubiyah, tidak ada ikhwaniyah, wala kutubiyah, sekutub, wala jumhuriyah, wala berlamaniyah, dan tidak ada jumhuriyah. Apa jumhuriyah itu? Republik, dan tidak ada parlemen. Nah, itu teriakkan mereka. Teriakkan mereka demikian. Lalu gimana? Wa innama salafiyatun nabawiyah, kata mereka. Yang kita miliki adalah salafiyah nabawiyah. Ala sahibiha afdhalus salatu wassalam. Wala syakka anna da'wata ha'ula'i taibin. Kata ini nampak itu. Dan tidak ragu kita bahwasanya audata ha'ula'i taibin, bahwasanya kembalinya mereka-mereka yang tobat kepada manhaj salaf, yang salafus saleh ini, tufrihuna, menggembirakan kita ma'syara ahli sunnah. Ya, kelompok dan golongan ahli sunnah jamaah. Wa dzalika anha ahli sunnah, yang demikian itu adalah para ahli sunnah wal jamaah tersebut adalah hum arhamun nas. Yaitu ahli sunnah adalah orang-orang yang paling rahim, paling sayang terhadap bil khalq. Kama hum a'rafuhum bil haq, sebagaimana mereka juga adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran. Wa kaifa la yafrahuna bi taubati taibin, bagaimana mereka tidak akan gembira dengan tobatnya orang yang tobat. Wa ana mas'uhum yasma'una qaula nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendengar perkataan nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'iri wa qad adallahu fi ardi falat. Ya, lallah. Arti Allah itu Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat gembira. Allah sangat gembira dengan tobatnya. Dikarenakan tobatnya seorang hambanya dari salah seorang kalian. Yang dimana salah seorang kalian itu sakata ala ba'irihi. Dimana dia terjatuh daripada ontanya. Kemudian waqad adallahu fi ardil falat. Dan ditinggalkan dia oleh onta itu di ardil falat, itu di padang yang sangat luas. Ontanya pergi dengan barang-barangnya seluruhnya. Ada tempat itu kan. Nah, di sahih ini. Pergi dari sahih ada tuh. Pergi dia, ditinggalkan di bawah pohon yang menung gitu. Onta ada pergi jauh. Makanan tidak ada, makannya bawa ontanya. Bekal perjalanan safarnya bawa oleh onta. Dia sedang tidur begitu, tiba-tiba onta depannya. Bangun dia, gembira kan? Apa kata kepada Allah Azza wa Jalla? Anta abdi wa rabbuk. Saking farahnya, saking gembiranya dia dengan barangnya kembali, dengan bekalnya kembali, dan ontanya kembali, kanannya kembali, bekalnya kembali, seluruh kembali. Saking gembiranya dia katakan anta abdi wa rabbuk. Dia seharusnya mengatakan anta rabbuna, tapi karena gembiranya dia ucap kata-kata demikian, kufur enggak dia? Enggak. Nah, kalau kita pergi pada hadadiyin itu kufur tuh. Begitu, kalau pergi hadadiyin, takfiriyin, khawarij itu kufur. Padahal dia mengatakan itu dalam keadaan farah, gembira. Allah terima, Allah dia terima tobat. Kan itu? Ya, tobat pada Allah terima oleh Allah, sama dengan orang tua itu yang meninggal pesan pada anaknya apa? Bakar jasad saya, sudah dia abu nanti buang ke laut. Dihidupkan oleh Allah kembali. Kenapa dia mati? Takut pada Allah Azza wa Jalla. Enggak kafir dia. Apa itu? Dia di apa namanya? Kalau di Bali apa namanya? Di ngabeng. Pembakar mayat. Dibakar mayat itu, dibakar, masukkan dalam botol. Nah, nanti botol itu dibuang ke laut. Dia mengingat supaya jangan dibangkitkan. Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut dia. Allah bagikan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kenapa? Saya takut ya kepada Engkau ya Allah. Takut saja jawabannya. Terima tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rahman Rahim subhanallah. Tapi orang-orang hadadi enggak ada rahimnya. Enggak ada rahimnya karim pada orang, enggak ada. Orang kafir selalu begitu. Khawarij itu. Nah, kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, hadis jelas. Tidaklah beriman atau la yu'minu ahadukum la yanqusu la yakmulu imanu ahadukum, artinya la yakmulu imanu ahadikum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Illa anna hadhil farah yusahibuha ba'dul huzn wal asaf. Cuma kata beliau, kegembiraan kita ini daripada orang-orang yang tobat tadi disertai dengan sebagian daripada rasa sedih, rasa asaf, sangat disayang, alaman al-masuhu, terhadap apa-apa yang kita lamas, yang kita gapai atau yang kita saksikan, fi ahwali ba'd taibin, yaitu di dalam keadaan sebagian orang yang tobat ila salafiyah, kepada dakwah salafiyah, minal ittirab wa takhabbutin, itu dalam bentuk goncangnya mereka, wa takhabbutin, serampangnya mereka, bisa babi subah, dikarenakan sebagian subhat-subhat al-katsirah yang sangat banyak, yurawi juhalul batil, yang disebarkan oleh orang-orang alul batil, taratan, kadang-kadang subhat-subhat tadi, fata'sifu bita'ibin. Ta'sif itu artinya? Mempengaruhi, mempengaruhi orang-orang yang tobat. Ta'sif itu angin bergoyang kepada dia, itu dia. Diterpa oleh angin subhat tadi. Yumnatan wa yusratan. Diterpa oleh angin tadi, dia seorang makhluk subhat tadi, dia goyang kanan kiri. Tidak kokoh dia. Wali adami, kenapa? Lihat nih, ini sebabnya. Wali adami su'alihim ahlil ilmi. Lihat tuh. Kenapa? Karena mereka tidak bertanya kepada para ulama min ahli sunnah wal jamaah fi dzalika taratan ukhra. Tidak bertanya kepada ulama salaf di dalam perkara tersebut. Kamu lihat tuh? Mana tuh? Itu akibatnya. Dia tidak mengamalkan ayat Allah Azza wa Jalla, fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanya para ulama, kalau dia tidak berilmu, tanya ulama. Aman kita. Apapun permasalahan-permasalahan syubhat, syahwat, fitnah, ya, katanya para ulama. Kembali kepada mereka, aman kita. Oleh itu, min ajli dzalika ra'aitu an aktuba ba'dul wasaya, dikarenakan demikian saya tulis sebagian wasiat-wasiat ini terhadap orang tobat kepada salafiyah, yang saya berpandangan sebagai bentuk tu'aliju ba'd hadhihi ittirabat. Saya berpandangan tulisan ini semoga menjadi solusi atas sebagian daripada kegoncang-goncangan tadi, wa takhabbutat itu serampangan alati asabat ba'd taibin, yang menimpa kepada sebagian orang yang tobat tadi, wa qad haristu fiha ala injazi al-ibarah. Saya sangat antusias, bersemangat untuk memudahkan, meringankan ungkapan-ungkapannya dan memudahkannya supaya mudah memahaminya dan mencakupinya atau memahami dia atau isti'ab itu bisa dikatakan apa bahasa yang bagus, isti'ab. Subhanallah. Kalau pahamnya jelas kan. Isti'ab itu artinya meliputi pemahaman. Ya. Rajian minallahi al-latif al-khabir ayanfa'ani wa iyyakum jami'i ikhwani. Bidzalika wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Kata Abu Abdullah Ahmad Ibnu Muhammad Asy-Syahhi. Insyaallah kita masuk nanti lihat al-wasiyatul ula. Kita masuk ke situ nanti insyaallah pertemuan akan datang. Sampai juga melanjutkan kitab ini, kitab Al-Jum'ah Fidah. Ya, kita lihat kecocok-cocokan pembahasan, kita baca supaya ada pengembangan pembahasan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. 1,5 jam ya. Ya. Nah, Abu Zaid. Ya, ditandai itu insyaallah pekan depan kita masuk wasiyatul ula. Pokoknya ada kecocok-kecocokan dengan pembahasan kita masuk pada kitab. Supaya lebih insyaallah lebih luas dia, lebih bagus pembahasannya. Allahu a'lam bishawab.